Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi bab 1 habitat dan kegiatan humas. Yang akan kita bahas hari ini adalah memahami humas, sejarah perkembangan humas, ruang lingkup humas, tugas, peran, dan kegiatan humas, strategi dan media humas. Memahami humas merupakan kepanjangan dari hubungan masyarakat serta dalam bahasa Inggris disebut public relation (PR). It's in the neighborhood of public relation menyatakan bahwa humas merupakan pekerjaan nyata berencana dan berkelanjutan untuk menciptakan dan meningkatkan saling pengertian antara organisasi dengan publiknya, saling definisi dan disepakati oleh para praktisi humas di seluruh dunia yang tergabung dalam sebuah organisasi bernama International Public Relations Association dalam kurung PRA. Definisi ini menjelaskan bahwa hubungan masyarakat humas merupakan pengelolaan sikap terencana serta berkelanjutan terhadap organisasi dan lembaga yang bersifat umum maupun pribadi. 1. Karakteristik humas. Pertama, terdapat upaya komunikasi yang bersifat dua arah, terencana, berorientasi pada organisasi atau lembaga. Keempat, publik menjadi sasarannya. Fungsi humas 1. Pembinaan dan pengembangan hubungan baik antara perusahaan atau lembaga atau organisasi dengan publiknya secara internal maupun eksternal untuk menyampaikan kepentingan. 2. Menilai dan menetapkan pendapat umum yang berhubungan dengan perusahaan atau organisasi. 3. Memberikan saran kepada para pemimpin mengenai cara mengendalikan opini publik dengan benar. 4. Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan suasana opini publik yang menguntungkan perusahaan atau organisasi atau lembaga. 3. Tujuan humas. 1. Terpelihara dan terbentuknya saling pengertian atau aspek komisi. 2. Menjaga dan membentuk saling percaya atau aspek afektif. 3. Memelihara dan menciptakan kerjasama aspek psikomotoris. Berdasarkan ketiga tujuan humas tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika informasi juga dan emosi atau keyakinan disebut, maka perilaku positif dapat tercapai. 4. Manfaat humas. 1. Manajemen krisis. 2. Penerbitan diskoscop. 3. Identitas perusahaan. 4. Hubungan parlementer. 5. PR finansial. Sejarah perkembangan humas. 1. Sejarah perkembangan humas di dunia. A. Non-organized activity periode 1700 sampai 1800. PR as a Organized Activity periode tahun 1801 sampai 1865. C. PR as Professional periode tahun 1866 sampai 1999. D. Public Be Informed periode tahun 1901 sampai 1999.
2019. The Public Relation and Mutual Understanding Period, periode tahun 2020 sampai sekarang. C. Ruang lingkup humas. Yang pertama, ruang lingkup humas internal. 1. Employee relation atau hubungan dengan para pekerja. Yang kedua, stakeholder relation, hubungan dengan para pemegang saham. Yang ketiga, labor relation, hubungan dengan para buruh. Yang keempat, manager relation, hubungan dengan para manajer. Yang kelima, human relation atau hubungan sesama manusia. Ruang lingkup humas eksternal. A1. Relation and hubungan dengan para media. B. Man relation, hubungan dengan program dan kebijakan pemerintah. C. Community relation, hubungan dengan para komunitas masyarakat. D. Customer relation, hubungan dengan para pelanggan. D. Consumer relation, hubungan dengan para konsumen. Tugas, peran, dan kegiatan humas. 1. Tugas kegiatan humas dalam organisasi. 1. Menafsirkan, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan publik, perilaku publik. 2. Mengaitkan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan umum. 3. Mengevaluasi program-program organisasi atau lembaga, khususnya yang berhubungan dengan masyarakat. Tugas-tugas perusahaan. 1. Mendidik masyarakat melalui kegiatan nirlaba untuk menggunakan barang atau jasa lembaga. 2. Menyelesaikan kesalahpahaman antara investasi dengan masyarakat. 3. Meningkatkan penjualan barang atau jasa. 4. Meningkatkan operasional perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat sehari-hari. 5. Mendidik, meningkatkan tuntutan serta kebutuhan masyarakat terhadap produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan. 6. Mencegah konsumen beralih menggunakan barang atau jasa sejenis dan perusahaan bersaing. 2. Peran humas. Yang pertama, komunikator. Yang kedua, relationship. Yang ketiga, backup management. Dan keempat, good image maker. Dan yang ketiga ada kegiatan humas. Yang pertama, community relation. Yang kedua, counseling. Yang ketiga, development atau fundraising. Yang keempat, employee atau member relation. Dan yang kelima, financial relation. Strategi dan media humas. Strategi humas yang pertama ada credibility atau kredibilitas, konteks atau konteks, konten atau isi, clarity atau kejelasan, continuity and consistency, kontinuitas dan konsistensi, channels atau saluran, capability of the audience, kapabilitas publik. Yang kedua ada media humas. Yang pertama media pers atau press. Yang kedua audio visual. Yang ketiga radio. Yang keempat televisi. Yang kelima pameran. Yang keenam bahan cetakan atau printed material. Yang ketujuh penerbitan buku khusus atau sponsor books. Yang kedelapan surat langsung atau direct mail. Yang ke-9 pesan-pesan atau spoken word. Yang ke-10 pemberian sponsor atau sponsorship. Yang ke-11 jurnal organisasi atau house journal atau jurnal internal, jurnal eksternal. Yang ke-12 ciri khas atau house style dan identitas perusahaan atau corporate identity. Yang ke-13 bentuk-bentuk media humas lainnya. Baik, sebelum kami tutup, apakah ada yang ditanyakan? Ada. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana perkembangan public relationship setelah dibentuknya departemen? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perkembangan public relation setelah dibentuknya Departemen Humas RI itu semakin berkembang sesuai keadaan. Diawali dengan pemakaian kata humas sebagai terjemahan public relation. Tidak heran apabila menemui penggunaan sebutan direktorat hubungan masyarakat atau biro hubungan masyarakat. Selain itu, dijumpai juga
penyebutan bagian hubungan masyarakat sesuai ruang lingkup yang dijangkau. Baik, itu tadi materi bab 1 tentang humas. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.